Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Pagi Mas Udu. Pagi Mas Alifa. Pagi Nabawi. Pagi Kak Nabawi. Kalau Iva lihat teman-teman Nabawi, siapa yang paling muda dan siapa yang paling senior? Yang paling muda Bang Asror. Asror. Yang paling tua Kelihatan sih saya tapi ya, enggak. ini barisan tua, ini barisan berondong gitu. Iya, berondong. Yang paling berarti yang paling berondong yang mana? Di sebelah kiri Ipe. Ipe. Ipe tahu nggak istilah berondong? Berondong itu lebih muda gitu. Oh. Iya kan? Berondong tuh kan jagung. Makanan jagung. Iya, berondong jagung. Tapi kok ada istilah cowok berondong ya, berarti cowok jagung ya? Cowok jagung. Nah, ini dia yang dialami sama teman Bedu sekarang, Pe. Kenapa? Teman Bedu tuh ngerasa kayak kalau lagi nongkrong sama teman-teman tuh suka nggak pernah bawa istri karena takut dibilang jalan sama nyokapnya gitu loh. Oh, istrinya lebih tua daripada dia. Iya, istrinya lebih tua daripada dia, gitu. Makanya dia tuh kayak apa namanya? Ya kayak nggak enak lah sama temennya lah gitu loh. Terus dia tapi bisa mengimbangi nggak istrinya gitu? Dalam hal apa kita nggak tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Yang lebih muda siapa? Teman Bedu. Suaminya. Kenapa? Istrinya lebih tua Daripada? Istrinya mah. daripada suaminya. Bingung dia jawab. Istrinya lebih Istrinya tua lebih tua istrinya. daripada? Suaminya. Dia bingung. Istrinya. Pokoknya gitu mah. Namanya? Jadi suami berondong. Berondong. Kayak Musdalifah sama Cak Agus lah. Cak Agus, Musdalifah yang satu. Agus dapat berondong. Cak Agus kan lebih muda daripada Musdalifah. Kan Apanya? Musdalifah ini mah, bukan Musdalifah ini. Bukan Musdalifah ini. Ada yang Pengarang. Yang ada aja kita cerita aja Iya. jauh-jauh. Nggak, dibilang berondong mah. Dibilang sama teman-temannya, mana istri lu? Oh enggak enak, gue takutnya jalan sama tante gue, sama nyokapnya gitu. Oh, jadi agama. Ada yang begitu? Ada. Jadi Teman yang Mas nerima. Bedu. Ya malu, bukan nerima. Ya, kita cerita deh yuk. Baik, Mas, Istri, tentang suami berondong. suami berondong. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Suami berondong. Berondong. Setahu Mama, Bedu, Ipeh, Agus dan kawan-kawan, borondong itu jagong. Borondong jagong. Berondong garing. Makanan burung dara ya? Borondong itu ada yang dari jagung, ada yang nasi ketan. Oh. Dimasukin ke suatu tempat, ditutup, pertuk. Terus begitu dibuka, udah pada megar. Jadi popcorn. Nah, borondong. Dulu. Sekarang, anak-anak zaman sekarang memang kalau saya berpikir sebagai nenek-nenek, banyak yang aneh. Kok kalau punya pasangan yang lebih muda, borondong nih ya? Kalau pakai rasio akal sehat, apa hubungannya antara jagong yang meledak dengan beras ketan yang meledak dengan orang yang lebih muda? Ada hubungannya nggak? Ada sih kayaknya mah. Artinya lu pada ngarang. Enggak, kayaknya mungkin karena dia dianggap baru meletek, baru dewasa gitu. Oh, suka meletek, Dah. tapi banyak meletek. Pengertian lo. Iya. Meleteknya rame-rame. Iya, meletak-meletak. Iya, meleteknya. Bagaimana dalam pandangan agama kita, agama Islam? Kalau Anda punya pasangan berondong, khususnya seorang perempuan lebih tua, punya istri yang lebih muda, boleh apa enggak? Boleh. 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 Dalam aturan agama Islam di Quran maupun di hadis tidak satupun ayat, tidak ada satupun hadis yang memerintahkan punya istri suaminya lebih tua. Atau punya suami istrinya lebih tua, tidak ada. Yang mana saja, yang lebih tua suaminya boleh, yang lebih tua istrinya boleh, tidak masalah. Contoh, Nabi besar kita Muhammad SAW, sejarah mengabarkan kepada kita, waktu beliau menikah dengan Siti Hadijah 40, Rasul 25, bedanya berapa?
40, 15 tahun. 15 tahun. Siti Hadijah pengusaha yang sangat kaya raya. Rasul itu pegawainya Siti Hadijah. Karena akhlak beliau, kejujuran beliau. Masya Allah. Maisarah bercerita kepada bosnya Siti Hadijah. Ada pegawai kita yang sangat baik, sangat jujur dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya Siti Hadijah jatuh cinta. Maka beliau melamar sendiri. Ini sejarah. Artinya dalam Islam tidak ada aturan yang namanya rumah tangga, yang namanya menikah. Suami harus lebih tua daripada istrinya atau sebaya. Kenapa? Mau suaminya lebih muda kek, mau suaminya lebih tua kek. Kalau saya berpikir tergantung pikiran mereka. Tergantung perasaan mereka. Tergantung daripada pola berpikir mereka, pola menjalani rumah tangga mereka, itu tergantung. Kita lihat. Ada nggak yang suaminya lebih muda, istrinya lebih tua yang cerai? Ada. Ada nggak yang suaminya lebih tua, istrinya lebih muda cerai? Ada. Ada nggak yang sebaya cerai? Ada. Artinya bukan karena tua muda suami ataupun istri, tapi bagaimana mereka mengayuh rumah tangga bersama-sama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Anda lihat dalam An-Nisa ayat pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Orang yang menikah kata Allah adalah jawaz pasangan. Yang namanya pasangan saling melengkapi. Suami punya kelebihan, punya kekurangan, istri punya kelebihan, punya kekurangan. Makanya Allah berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Contoh. Ini contoh konkret Rasulullah SAW. Ketika Siti Hadijah meninggal dunia, Rasul menikah dengan Saudah. Siapa Saudah? Umurnya pada saat itu 66 tahun. Seumur dengan Hadijah. Artinya lebih tua juga kan? Jadi sekali lagi dalam Islam tidak ada aturan suami lebih tua, istri lebih muda. Kembali kita lihat sejarah. Bagaimana Rasulullah SAW menikah dengan Siti Hadijah yang notabene usianya lebih tua 15 tahun daripada beliau. Kenyataannya aman. Kenyataannya damai. Mereka punya anak. Kenapa? Kita lihat lagi bagaimana mereka mengarungi rumah tangga. Sampai-sampai ketika Siti Aisyah cemburu dengan saudaranya Siti Hadijah yang bertamu ke rumah Rasulullah. Rasul bilang, ya Allah, cara duduknya kayak Hadijah. Cara berjalannya kayak Hadijah. Ketika pamit juga kayak Hadijah. Siti Aisyah cemburu marah luar biasa. Padahal Hadijah sudah meninggal dunia. Kenapa? Tandanya. Walaupun dia seorang berondong kalau kayak kalian sekarang bilang. Istrinya lebih tua 15 tahun. Tapi Rasul tetap mengenang. Karena dia istri yang paling baik. Rasul mengatakan, Siti Hadijah orang yang pertama beriman ketika orang-orang tidak beriman. Siti Hadijah orang yang rela mengorbankan seluruh hartanya ketika orang tidak ada yang mau berkorban. Siti Hadijah yang mengayomi saya, melindungi saya. Khususnya waktu pulang dari Gua Hiro. Siti Hadijah rela mengorbankan semua kekayaannya demi perjuangan akidah Islamnya. Di mana perempuan lain tidak ada. Dialah memberikan anak-anak kepada saya. Artinya dari sejarah yang saya sampaikan ini. Sirah Nabawiyah, Masya Allah. Dalam aturan agama Islam. Mau berondong suaminya kek. Mau berondong bininya nggak ada urusan. Yang penting bagaimana mereka mengelola rumah tangga mereka. Oh, luar biasa. Setelah ini kita kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Suami berondong. Suami berondong. Kalau dalam istilahnya tuh, kita suka sama orang yang lebih tua, dalam bahasa psikologi, Oedipus kompleks. Onimus Punten kompleks. ya. Sekarang karena zaman medsos, saya yakin dari zaman Rasul pun sudah ada. Cuman karena zaman medsos dari kampung dari mana sekarang kita bisa melihat di Samarinda, contoh Mama baca. Iya. Ada anak cowok 16 tahun nikah sama nenek-nenek 71. Iya. Viral tuh mah. Ada yang 20 menikah dengan 65. Dari zaman Rasul pun sudah ada.
Tapi sekarang gara-gara ada medsos, gambarnya dan seterusnya. Boleh, boleh. Cuman punten, bener apa tidak, karena mah tidak pernah ngalamin, ada yang bilang, kalau kawin sama yang muda, jadi awet muda. Oh. Betul apa tidak? Walau alam. Iya betul. Cuman mungkin dandananya jadi beda biar kelihatan muda. Gayanya jadi beda. Tapi walau bagaimanapun, maaf dalam tanda kutip, saya ngomong karena saya tidak mengalami. Kalau kita usia kita berapa, kemudian emak-emak punya anak berapa, walaupun suami Anda berondong masih muda, jangan terlalu ngoyo beradaptasi. Contoh, sekarang gara-gara corona musim sepeda. Musim sepeda benar. Ya, apa iya? Iya, Mak. Iya. Suaminya masih muda. Wah, goes terus, genjot terus. Sepedahan. Umur 25, umur 26. Masih kuat. Istrinya 4. Sementara Mati naik sepeda sepeda bareng. dari jarak yang jauh ke GBK misalnya. Waduh. Dia sudah punya anak 3, dia sudah punya anak 4, udah beranak 3 kali, udah beranak 4 kali. Lakinya masih perjaka. Walaupun Anda ingin menyenangkan pasangan Anda yang berondong, saran saya jangan memaksakan diri. Mama khawatir ambruk di tengah jalan, berat. Mau dibawa kemana? Tenaga udah nggak bisa mengimbangi. Jadi walaupun ada yang bilang kalau kawin dengan berondong yang lebih muda membuat awet muda, boleh jadi. Kalau dalam masalah-masalah yang tidak menyebabkan fisik kita ini keberatan, mungkin. Karena kita nih dulu sibuk dengan kesibukan kita. Punya suami yang berondong. Diajak jalan-jalan yang kita mungkin belum pernah melihat. Lihat-lihat. Kan nggak capek? Iya. Bahagia. Ya Allah. Kalau nggak dia tuh laki gue nggak sampai kemari. Ada kebahagiaan nggak? Ada. Capek nggak? Enggak. Kalau tadi kan naik sepeda emak. Wah. Capek udah pada ngos-ngosan. penuh debu. Baru apa keluar komplek udah lemes itu. Beda. Ada lagi yang bilang, kenapa nikah dengan yang lebih muda membuat awet muda? Candaan nenek-nenek, candaan anak muda beda gaya. Iya, berbeda. Ya kan? Iya. Beda gaya. Kadang-kadang keceplak membuat kita tertawa. Boleh jadi karena kalau banyak tertawa kita jadi kencengan lagi pipinya Kencang lagi, daripada yang merengut mulu. Iya. Mungkin larinya ke arah sana. Tapi saya sarankan kepada siapapun Anda pemirsa TV One, kita tetap berkaca siapa saya, berapa usia saya, mana kemampuan saya. Jangan sampai punten. Usia kita sudah sepuh, sudah tua. Misalnya suami Anda ini berondong, lalu dandan seperti anak seusia suami kita. Kan nggak pantas. Nenek-nenek dandan menor, make rok kumaha-kumaha. Udah depan ratus. Diketawain kodok. Iya apa iya? Iya, Pak. Saran saya sebagai orang timur, apapun yang terjadi, bagaimanapun perasaan Anda sumringahnya punya suami yang berondong, tetap kita berkaca. Siapa saya? Apa profesi saya? Layakkah saya mengenakan pakaian ini? Layakkah saya melakukan ini? Layakkah saya berdandan seperti ini? Jangan sampai diketawain orang. Berbagai gaya, berbagai cara kita lakukan demi menyenangkan suami Anda yang berondong. Saya rasa hidup seperti ini capek. Betul, Pak. Karena tidak dalam kenyataan, tapi dalam hayalan. Kebanyakan berhayal. Seandainya saya dandan tidak beradaptasi, suami saya yang jadi yang muda. Resiko lu kawin kenapa yang muda? Bukan hanya sekarang, mikir sekian tahun kemudian. Tapi seandainya suami Anda yang berondong, diri Anda yang sudah tua menikah niatnya karena Allah, saya yakin dua-duanya akan diberikan hati klop. Tidak akan mikir tua maupun muda. Niat mereka menikah karena Allah. Karena nikah sunnatullah, sunnatur rasul. Itu niat kita, kembali niat kita. Belum lagi mesti mikirin kecurigaan masyarakat kalau istrinya yang kaya. Jangan-jangan mau hartanya doang gitu. Ngomong-ngomong tentang masyarakat, memang tidak sedikit mamah saya sering mendengar kalau ada perempuannya sudah tua, laki-lakinya masih muda, dasar orang mah emang mulutnya nggak direm. Ada aja omongan. Jangankan yang janda kaya, yang nenek-nenek tua kaya raya segala punya, yang biasa aja ada omongan aja. Ada aja, Maya. Ada aja.
Yang seumur ada omongan. Ada. Yang lelakinya berondong ada omongan. Nikah kecepatan Yang perempuannya ada omongan. berondong ada omongan. Selalu ada omongan. Hidup jangan mikirin orang. Biarin aja. Iya. Karena yang namanya masyarakat, nah, Masya Allah, kadang-kadang ada aja. Makanya jangan terlalu banyak memikirkan. Tapi kalau seandainya omongan mereka benar, mengkritik kita, dan kita salah, baru perbaiki. Tapi kalau omongan mereka lewat, anjing menggonggong kapilah berlalu. Jangan dipikirin. Baik, Ma. Nah, Ma, ini masih ada kasus lagi nih, Ma. Jadi suaminya itu lebih muda dan dia sudah menikah, ternyata suaminya suka minum gitu ya, Ma ya. Judi ayam gitu, sabung ayam gitu. Nah, istrinya itu ngasih nasihat jangan seperti ini segala macam, tapi suaminya malah nggak terima karena dia merasa orang tua saya aja nggak pernah menegur, kenapa kami menegur gitu. Itu bagaimana, Ma? Oke. Dari tadi sebelum menikah nih, emak nggak tahu kalau tuh anak muda itu tukang main judi, nyambung ayam, tukang minum. Artinya Anda tidak menseleksi suami Anda. Mabok baik suaminya. Mabok baik, ngadu baik, segala baik-baik. Mabok janda, mabok baik. Begitu Anda menikah dengan dia, ternyata belangnya kelihatan. Anda hanya merotin harta buat judi, buat nyambung ayam, nasehatin. Lu ngapain melarang-larang saya? Orang tua saja tidak pernah melarang. Kewajiban kita menasihati sekali, dua kali, tiga kali. Kalau memang dia tetap tidak berubah, saran saya lebih baik Anda mundur. Hulu minta cerai. Makan hati berapa tahun lagi dia begitu kelakuannya. Ngerubahnya susah. Jadi artinya Anda salah pilih borondong. Kurang garing mungkin borondongnya. Jadi artinya usia tidak mempengaruhi. Sangat tidak berpengaruh. Kematangan mental seseorang. Karena begini bro, kita perhatikan di masyarakat kita. Mungkin keluarga kita, mungkin diri kita, mungkin masyarakat kita, lingkungan kita. Yang namanya seumur, akur. Yang seumur, cerai. Yang suami lebih tua, ada yang akur. Yang istri lebih tua, ada yang cerai. Yang istrinya lebih muda, ada yang akur. Yang suaminya lebih muda, ada yang akur. Jadi tidak menentukan langgengnya pernikahan. Makanya langgengnya pernikahan kepada bagaimana mereka saling pengertian, saling mencintai, saling tolong menolong, saling bermusyawarah. Kalau ada kesalahan saling memaafkan. Ini yang dibutuhkan 4T. Tahabub, ta'awun, tasawur, ta'afi. Saling mencintai, tahabub. Ta'awun saling tolong menolong, tasawur saling bermusyawarah, ta'afi kalau kesalahan saling memaafkan. Bukan karena berondong, bukan. Sama sekali tidak ada hubungannya. Tapi karena 4T. Oke, baik, setelah ini kita kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nama ini ada pertanyaan dari jamaah nih, Mah. Sok. Tentang suami berondong. Ya. Dari Zihawa 2711. Ada angka Hawa. Zihawa. Hawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Hawa. Galau nih, Mah. Ada apa, Hawa? Mama, saya lagi berhubungan dengan laki-laki 12 tahun lebih muda dari saya. Saya masih takut melanjutkan ke jenjang pernikahan karena saya punya anak gadis umur 15 tahun. Wah. Berikan penjelasan apa yang sebaiknya yang saya lakukan, Mah. Khawatir. Oke. Banyak kejadian survei di masyarakat. Ketika seorang janda punya anak perempuan menikah dengan seorang laki-laki. Anaknya kan gede. Iya. Gede. Udah gadis-gadis gitu ya, remaja. Ternyata anak lelakinya yang bapak tirinya ini melihat emaknya mulai pewot, mulai kisut, anak gadisnya mulai mekar. Sangat menarik. Anda bayangkan, di rumah yang sama tuh anak perempuannya, anak tirinya mandi, pakai anduk, pakai daster, mungkin nonton TV nggak pakai legging, kan? Menarik, hati-hati setan datang. Saran saya, lebih baik Anda mundur. Apalagi kayaknya firasat sudah ada di hati Anda. Itu kode dari Allah, hati-hati dia kurang baik. Karena tidak sedikit kalau nonton TV ini banyak kejadian. Banyak kejadian. Di saran saya nyari yang aman-aman saja. Tapi kalau yang usia tua juga kan sama, bisa Iya, jadi kalau punya pikiran yang ngeliat itu sama. lebih seger. Boleh. Anda silahkan istiharoh. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, saya punya jamaah. Dia nggak punya anak.
angkat anak lah mereka anak yatim piatu. Pendek cerita nih anak disekolahin SMA, SMP, SMA, kuliah di Bandung. Kata ibunya, suami saya sayang banget sama anaknya. Anak angkat dia. Kalau nengokin ke Bandung, dikontrakin, pertama dikontrakin rumah. Rumahnya mungkin gede dikontrakin karena sayang sama anak, biar kita kalau ke Bandung nginepnya gampang, kata suaminya. Kata istrinya. Kata suaminya. Kata suaminya ke istrinya. Oke. Terus dia cerita sama mama. Kok tumben suami saya nengokin anaknya 2 hari 3 hari nggak pulang. Ya. Bulan besok lagi sampai seminggu nggak pulang. Walau bagaimana sebagai seorang istri punya firasat ada apa gerangan. Dia diam-diam nyusul anak angkatnya ke Bandung. Ternyata mereka sudah menikah. Ya. Allah. Hati-hati. Setan sudah datang dimanapun. Namun seandainya Anda masih ragu, silahkan mohon sama Allah istikharah. Karena Allah ya tahu dan pasti berikan jawaban yang terbaik buat Anda. Hati-hati. Ini kejadian sesungguhnya. Makanya si ibu sampai bingung harus bagaimana. Ya udah sah menikah dengan anak angkat. Karena dia bukan siapa-siapa kita, bukan darah daging juga ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya nih Mah, dari Ukti Putri. Ukti Putri. Nggak ada angkanya di belakangnya? Udah habis angkanya. Udah habis. Udah nggak ada. Ya. Tumben ya. Tumben. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam Ukti Putri. Galau nih Mah. Ada apa? Masa punya ayah tiri dan ayah tiri saya itu lebih muda 10 tahun dari ibu saya. Tiap ada masalah ibu saya selalu ngalah. Ayah tiri saya juga cemburuan orangnya dan suka marah-marah nyalahin mama saya terus. Gimana harusnya mama saya menyikapinya dan saya juga menyikapinya? Itulah kenapa kalau kita akan melangkah, Islam mengajarkan harus istikharah dulu. Karena sekarang sudah terjadi ibu Anda lebih tua daripada ayah tiri Anda. Anda bilang selalu disalahkan ibu Anda. Tapi Anda sebagai anak kandung daripada ibu Anda, kalau emang tahu ibu Anda salah, nasihatin. Enggak, mamah ngalah deh kalau emang itu masalah. Tapi seandainya ibu Anda di pihak yang benar. Ayah tiri Anda menyadarkannya oleh Anda. Kalau dia menyalahkannya, Anda yang menyadarkan ayah tiri Anda. Karena apa? Ayah tiri Anda sudah jadi ayah Anda sekarang. Anda sadarkan ayah salah. Kan harusnya begini-begini. Wajib dikasih tahu karena sudah jadi keluarga. Ini seharusnya. Jadi berpihaklah pada yang benar gitu ya, Pak. Betul. Walaupun yang terjadi karena kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Walaupun dia ayah tiri Anda jangan sungkan-sungkan, dia sudah jadi orang tua Anda. Nah, tapi ada bedanya. Kalau yang tadi anak angkat, ayah angkat boleh menikah dengan anak angkat perempuan, ibu angkat boleh menikah dengan anak laki-laki, anak angkat yang laki-laki, tapi kalau sama anak tiri haram menikah. Nggak boleh. Anissa 23. Kalau Anda sudah berhubungan badan dengan istrinya, haram menikah dengan anaknya. Iya. Tapi kalau ada kesalahan, sekali lagi udah di keluarga kan, nasihati dong ayah tiri Anda. Apakah Anda tega ibu Anda disakiti terus? Iya, iya. Jangan mentang-mentang lebih muda merasa benar. Yang tua justru banyak pengalaman. Yang tua boleh berbuat baik, berbuat salah. Yang muda juga bisa berbuat baik, berbuat salah. Jadi Anda harus ajak di tengah-tengah. Ini ayah tiri saya salah, katakan salah. Ini ibu saya yang salah, katakan salah. Jangan berat sebelah. Itu kewajiban Anda. Oke, yang benar katakan benar, yang salah katakan yang salah. Betul. Yang berikutnya mau bertanya sama Mama melalui tayangan video. Sok. Virtual, Sama-sama silahkan. Pertanyaannya. Wima, wanita itu kan mempunyai masa menopause. Apalagi usia saya jauh di atas suami saya. Nah, pertanyaan saya, Mah, salah nggak sih, Mah, kalau saya melarang suami saya untuk menikah lagi? Sekian, Mah, pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Tadi Belum. terlewat Mbak ke Belum skip dijawab tadi. namanya. Namanya saya. Anggapnya saya. Namanya saya. Saya perempuan kan mengalami menopause, Iya, habis head kita. Suami saya lebih muda. Kalau saya sampai menopause, suami saya masih muda lagi senang-senangnya melakukan sesuatu, salahkah saya kalau melarang suami saya menikah lagi? Sangat salah. Karena yang namanya kaum laki-laki itu libidonya terus sampai usia berapapun tetap ada. Kalau seorang perempuan begitu menopause jauh berkurang. Itulah kenapa kaum laki-laki boleh menikah 2, 3, atau 4 orang.
Kalau Anda melarang suami Anda menikah, artinya punten dalam tanda kutip, khawatir kalau suami Anda tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya, bahkan dia jajan. Batuk Lebih jajan sembarangan bahaya, tetap Anda batuk. berdosa, maka Anda berdosa. Saran saya, seandainya suami Anda memang punya kemampuan secara finansial, secara ekonomi, maka Anda biarkan, tapi nggak usah disuruh. Oh, jangan aduh kawin nggak usah lah. Nggak usah, kalau dia mau nikah lagi ya sudah. Baru, ya. Karena walau bagaimanapun dia punya kebutuhan. Betul, Bang. Ini salah satu resiko kalau kita sebagai perempuan lebih tua punya suami muda. Tapi maaf sekali lagi, bukan hanya perempuan tua suami muda dia kawin lagi. Yang seumur banyak yang kawin lagi. Betul. Yang suaminya tua tuh banyak yang lagu-lagunya. Iya benar, Bang. Udah 60, 65 masih belagu gue pengen cita aja. Tua masih keladi aja ya, Bang. Foto keladi. Itu menyebalkan biar Padahal kalian tahu kelakuan cucunya kalian. segudang ya, Bang. Merasa ganteng. Iya, iya. Cai banget kok mah. Jadi kalau misalkan istrinya sudah menopause, bolehlah menikah lagi, Bang. Kalau belum jangan. Seandainya dalam tanda kutip. Nggak pakai bolehnya. Seandainya Seandainya. suami Anda masih membutuhkan, tidak bisa mengendalikan nafsu birahi, takut berbuat zina, dan dia punya kemampuan secara finansial, itu silahkan. Silahkan. Tapi kalau seandainya tidak punya kemampuan, sarankan suami Anda banyak berpuasa. Berwudu, olahraga lah tuh ya, Bang. Ngepel deh tuh, nyapu udah capek. Biar teralihkan pikirannya. Jadi sekali lagi, karena ini fitrah manusia. Iya. Dari sononya sunatullah, perempuan head dan menopause resiko. Ditanggung penumpang. Tidak bisa menyalahkan, ini kehendak Allah. Di sini iman kita diuji oleh Allah sampai di mana iman kita. Nah, karena waktu beli lihat STNK-nya tahun berapa gitu. Kenapa jadi STNK sih? itu kan udah mau masuk. KTP kali. Tidak semua orang punya STNK lagi. Sombong banget. Ya setelah ini kita lanjutkan lagi mah, dan pemirsa Kan semua orang jangan punya kendaraan. Iya benar. setelah ini kita lanjutkan lagi, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Bukan harta, bukan kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Ada lagi nggak pertanyaan dari jamaah? Sok. Udah nggak ada Mas. Nah, Ipa mau tanya lagi ke Mama. Sok. Nah, Mah, ini ada seorang janda gitu ya, Mah ya. Dia udah punya anak 6 gitu, Mah. Tapi dia anaknya masih lumayan kecil gitu. Terus dia menikah dengan suami brondong. Nah, Yang itu punya penghasilan. iya. Punya penghasilan nggak suaminya? Berpenghasilan lebih tinggi penghasilan istrinya, Mah. Waduh. Nah, itu gimana? Oke. Sebetulnya kalau mereka rela sama rela, suka sama suka, dan niatnya hanya karena Allah, pernikahan mereka rukunnya, syaratnya terpenuhi, sah. Tidak masalah. Ya. Karena kita pun perempuan kan punya penghasilan, Punya. mencukupi kebutuhan, anaknya 6, tidak masalah asal rela sama rela. Yang penting suami menyayangi anak-anak kita. Yang salah diungkit-ungkit. Banyakan gue penghasilan, lu apaan? Nggak bisa. Dulu kan udah tahu sebelum nikah juga penghasilan dia lebih kecil daripada kita. Anak gua apa lo gitu, aduh. Iya, nggak bisa. Jadi segala sesuatu wajib dipikirkan matang-matang. Sebelum kita menjalaninya, jangan sampai ada penyesalan. Karena saya melihat ada yang suaminya lebih muda, istrinya lebih tua, anaknya banyak, otomatis anak tiri di laki-laki ini tadi penghasilan istrinya lebih banyak. Tapi kalau mereka rela sama rela, perjalanan rumah tangga mereka tetap baik-baik. Banyak yang begitu. Bahkan karena suaminya menyadari ini adalah jodoh saya, ini adalah yang terbaik dari Allah buat saya, dia menyayangi anak-anak tirinya ini, diurusin seperti anak dia, disayang, dimanjakan sama dia, walaupun secara ekonomi karena dia memang itu adanya, tetap mereka jalan. Walaupun maaf, seorang suaminya lebih kaya daripada istrinya, belum tentu kalau tidak ada keikhlasan. Kembali kepada hati kita. Jadi nggak usah dipikirin yang begitu-gitu mah. Sekali lagi, bukan karena usia, tapi hati, niat karena Allah. Nah, Mah, kan pada biasanya nih Mah ya, yang tua yang dihormati, dihargai gitu kan Mah ya. Nah, dalam posisi suami istri, istrinya yang lebih tua, apakah istri tetap mendapatkan ridho dari suami? Apakah ridho suami itu tetap dibutuhkan gitu loh? Bedu silakan lihat An-Nisa 34.
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki kepala keluarga daripada perempuan. Tidak dikatakan dalam ayat ini kalau suami kalian tua, kalau suami kalian berondong muda, tidak ada. Yang jelas Laki-laki. posisi suami dalam keluarga, mau istrinya muda, istrinya tua, tetap dihargai. Bahwa dalam keluarga dia adalah kepala keluarga saya. Seorang istri kepala keluarga di rumah tangga milik suaminya. Tapi dalam soal rezeki, kan kalau kita punya rezeki, itu Siti Khadijah lebih banyakkan dia daripada Rasul. Dia pengusaha hebat. Rasul hanya pegawai Siti Khadijah. Tapi tetap dia menghormati suaminya. Itulah yang dikehendaki dalam Islam. Bukan soal tua, bukan soal muda, bukan soal yang lebih kaya, lebih miskin. Tapi niat karena Allah, maka saling menghormati itulah yang dibutuhkan dalam rumah tangga yang kita miliki. Baik, Ma. Jadi artinya jamaah kalau misalkan usia jamaah ini lebih tua daripada calon suaminya, ya kan gak usah malu untuk melamar juga gak apa-apa ya, Ma ya? Kalau mamah tidak salah, Beduk pernah ngomong, kalau gue jalan sama dia malu dong kayak tantenya. Artinya kalau belum apa-apa udah ngomong begitu, mendingan mundur. Malu, artinya nggak terima gue punya bini lebih tua. Iya. Iya kan? Udah nggak ikut. Kita di posisi sebagai seorang wanita nih, misalkan seorang calon istri, usianya lebih tua daripada calon suami kita, tapi kita cinta sama dia, gak usah malu untuk melamarnya gitu, Mas Budi tadi. Jangan malu, nggak apa-apa, karena kan, begini, saya ambil contoh. Saya punya saudara, emang dia lebih tua jauh daripada istrinya. Begitu anaknya tamat SD kan ngambil ijazah. Yang sempat suaminya. Gurunya nanya, ngambil ijazah cucunya ya Pak. Padahal anak dia. Ya Allah. Dia cerita ketawa-ketawa. Kamu nggak marah kan? Enggak. Kenapa harus marah? Memang kenyataan dia nikahnya sudah usia tua. Istrinya jauh lebih muda. Waktu ngambil hasil rapot dari SD, itu kenaikan kelas, dia ditanya sama gurunya, Bapak ngambil rapot cucunya ya, padahal anak dia. Jangan, semua yang menentukan Allah bukan kita. Nikah muda, nikah tua, ataupun dengan yang tua, ataupun dengan yang muda, punya anak usia berapa, kan bukan keinginan kita. Iya benar. Likulli sa'in qadro, ingat dengan qadar kita. Ini ketentuan Allah yang terbaik. Betul. Usulnya kita ajak. Baik, Mama, Mas Badu dan pemirsa yang ada di rumah, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga rumah tangga kita semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa sakinah mawaddah warahmah, tidak memandang usia yang maya tua atau muda, karena dalam Islam tidak mengatur tua mudanya suami istri. Yang penting pola pikir kita dalam mengarungi rumah tangga. Hati kita. Hati kita. Niat kita. Niat kita. Memang rumah tangga karena Allah gitu ya, Pak ya. Oke. Yuk kita berdoa agar apa yang menjadi hajat kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Kita bermunajat, semoga Allah kabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikan semua anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang salihah. Berikan ya Allah kepada kami umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah rezeki yang banyak, niatnya buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, sadarkan kami bahwa jodoh bukan karena tua maupun muda, tapi karena niat kami menjalani sunatmu, sunat Rasulmu ya Allah. Oleh karena itu, ketika ada orang yang mencela, melecehkan orang yang suaminya lebih muda daripada istrinya, Masya Allah, sadarkan mereka bahwa itu kesalahan yang sangat fatal. Karena dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, tidak ada yang menyatakan suami harus lebih muda maupun lebih tua. Tapi hatinya yang terpaut satu dengan yang lain untuk melaksanakan sunnah Rasulmu ya Allah. Ya Allah, mau tua, mau muda, tetap pautkan hati suami istri tadi dalam menjalani ibadah kepadamu ya Allah. Tautkan hati mereka untuk mengarungi kehidupan mereka. Hanya niat berharap ridho darimu ya Allah. Satukan hati mereka agar mereka terima apa yang telah Engkau tentukan buat mereka ya Allah.
Seandainya di antara mereka ada yang tidak terima dengan keadaan, ampuni dosa mereka, dosa kami semua, dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami, dosa teman dan sahabat kami. Ketika engkau telah mengampuni dosa, insya Allah kami mati husnul khatimah. Amin. Allahumma alif bainahuma kama alabta Adam wa Hawa. Walib bainahuma kama alabta Ibrahim wa Siti Hajar. Walib bainahuma kama alabta Rasulullah waditul kubra wa Siti Aisyatur Ridha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya, Mama Dede. Terima kasih ya, Ma, buat tausiah dan ilmunya. Terima kasih, Ma. Khalifah. Terima kasih, Mas Badul. Sama, aku juga makasih ya. Anda Mawi, terima kasih ya. Sama-sama. Oke, sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.